تفضل أستاذ. جزاكم الله خيرا. نعم. Syukran Asid Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman fid din ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana hdina sawa'as sabil ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Yayasan Al-Ikhwan Nurriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Malik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tim Al-Hijaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang membantu program ini berjalan, dan seluruh hadirin para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengucapkan tahmid, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya rasa syukur kepada Allah, dengan setinggi-tingginya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi kita yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, itu dianjurkan oleh Allah untuk bersyukur lebih banyak lagi. Sebagaimana firman Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, apabila seseorang itu sudah mencapai umur menjelang 40 atau 40 tahun, maka hendaklah dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan aku anugerah an ashkura, untuk menjadi orang yang bersyukur, ni'mataka, terhadap nikmatmu, allati an'amta alayya, yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keluargaku, keturunanku. Jadi orang-orang yang kita ini yang sudah berumur 40 ke atas, agar lebih banyak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita sudah banyak sekali. Nabi Muhammad pun diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika beliau berumur 40 tahunan. Di awal-awal wahyu turun, beliau diingatkan oleh Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah dulu waktu kecil kamu adalah anak yatim yang kemudian Allah berikan pengasuh yang mengasuhmu? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dulu kamu ketika berumur belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, engkau tidak mengerti apa-apa, kemudian Allah berikan hidayah? Fahada, engkau mengerti Islam, mengerti hidayah Allah. Kemudian juga wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu engkau tidak punya apa-apa, miskin, tetapi kemudian Allah kayakan engkau dengan melalui menikah dengan Khadijah dan melalui paman-pamannya yang memberikan beliau sedekah atau memberikan beliau bantuan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah itu penting, ya.
Mengingat bahwa dulu kita tidak paham agama, sekarang paham agama itu penting. Supaya kita bersyukur. Mengingat bahwa dulu kita itu kurang, sekarang Allah cukupkan, itu penting. Mengingat bahwa dulu itu kita itu keadaannya A dan B, sekarang lebih baik, itu penting. Mengingat nikmat Allah itu penting sekali supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Rasa syukur dengan perasaan yang benar-benar mengakui segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu menangis ya kepada Allah atas karunia yang begitu besar yang Allah berikan pada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini insya Allah kita akan membahas hadis nomor 48, yaitu mengenai mengumumkan barang hilang di masjid. Mengumumkan barang hilang di masjid. Apa hukum mengumumkan barang hilang di masjid? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-48, yaitu tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihadza. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk mencari barang hilang. Karena masjid tidak dibangun untuk hal itu, untuk mencari barang hilang. Baik, ini kurang lebih isi dari hadis ini. Insya Allah kita akan perdalam pemahaman kita tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita perhatikan yang bercerita adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mendengar sebuah ucapan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini namanya hadis perkataan, hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Abu Hurairah. Kemudian disampaikan kepada tabi'in dan terus sampai kepada kita. Apa isi sabda Nabi tersebut? Isinya adalah man sami'a rajulan. Barang siapa yang mendengar seseorang. Jadi di sini berlaku untuk siapapun. Bagi kita yang sedang berada di masjid, siapapun. Apakah kita ini laki-laki, apakah kita ini perempuan, apakah kita ini seorang guru atau ustadz di masjid, atau kita jamaah masjid, atau kita seorang imam masjid atau jamaah masjid, atau kita pengurus masjid atau jamaah masjid. Semua yang ada di masjid, siapapun, kata Nabi, man sami'a, kalau dia mendengar, ya siapapun yang ada di masjid, kalau dia mendengar seseorang, seseorang itu ngapain? Yanshudu dallatan, yaitu mengumumkan. Yanshudu ini artinya mengumumkan dengan suara keras.
mengumumkan dengan suara keras. Jadi dia angkat suaranya sampai terdengar dengan yang lainnya, dengan jahar gitu ya. Walaupun suaranya itu tidak teriak-teriak, tapi terdengar ya, misal dengan nada seperti ini. Para jamaah, siapa yang menemukan jam tangan saya seperti itu. Walaupun tidak pakai mikrofon, tapi terdengar oleh jamaah di dalam masjid, maka itu sudah dianggap mengumumkan barang. Jadi yang dilarang di sini adalah mencari dengan suara yang terdengar, mengumumkan dengan suara yang terdengar. Ini tidak boleh, ya. Ini hukumnya tidak boleh menurut eh, salah satu imam, tapi menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Makruh melakukan yanshudu, mengumumkan barang hilang di masjid dengan suara yang terdengar, ya. Yanshudu, mengumumkan dengan suara terdengar. Dhalatan artinya barang hilang. Asli dari kata dhalatan adalah hewan yang hilang. Aslinya seperti itu. Jadi dulu pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi. Dia punya onta dan untanya itu hilang. Kemudian dia datang ke masjid, dia umumkan di masjid tentang unta tersebut. Dia tanya kepada orang-orang, siapa yang menemukan unta merah? Siapa yang menemukan unta merah? Begitu. Dia umumkan. Tidak pakai mikrofon, tapi suaranya terdengar. Nah, sebab itu terdengar seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegurnya dan Rasul langsung mendoakan semoga barang, semoga unta kamu itu tidak ketemu begitu. Nabi langsung mendoakan semoga unta kamu tidak ketemu. Jadi asal dari kata dhalla ini adalah binatang yang hilang. Yang hilangnya di luar masjid. Kemudian datang ke masjid diumumkan. Ya, misal hilang motor di mana depan rumahnya diumumkan di masjid. Itu masuk ke dalam kata dhalla di sini. Itu tidak boleh. Atau hilang eh, hewannya di luar masjid diumumkan di dalam masjid, itu tidak boleh. Sekarang bagaimana jika yang hilang itu barang-barang? Barang-barang yang dia miliki dan hilangnya di masjid. Misal hilang kunci motor, hilang kacamata, hilang dompet, hilang handphone, ya. Tapi hilangnya itu di masjid. Ketika dia keluar dari masjid, dia melihat kunci saya mana? Kehilangan kunci atau kehilangan kacamata, kehilangan handphone, kehilangan buku, kehilangan tas, apapun kehilangan yang dia lupa ketika dia sholat. Bagaimana dengan kehilangan barang-barang seperti itu di dalam masjid? Apakah boleh diumumkan? Kata para ulama, tetap tidak boleh. Walaupun kehilangannya di masjid, tetap tidak boleh. Ya, kehilangan di luar masjid tidak boleh, kehilangan di dalam masjid juga tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Fil masjid. Jadi tidak boleh menggunakan mikrofon, tidak boleh menggunakan suara keras di dalam masjid. Fil masjid. Fi. Dalam masjid artinya adalah area yang dibatasi dengan kaca atau tembok dan pintu. Jadi dalam disebut adalah dari mulai mihrab imam, shaf 1, shaf 2, shaf 3, shaf 4 sampai habis shaf belakang yang dibatasi
dengan tembok dan pintu-pintu. Itu namanya dalam masjid. Adapun di luar masjid, apa itu luar masjid? Yaitu yang di luar pintu. Kalau Masjid Al-Ikhwan itu kelihatan mana pintunya, mana luar pintu. Jadi kalau di dalam masjid, di dalam pintu masjid, lewati pintu masjid dan di dalam itu tidak boleh di situ mengumumkan barang hilang. Tetapi kalau di luar pintu, di tempat dekat anak tangga kita duduk kalau di Masjid Al-Ikhwan itu, ya, atau di masjid lain, yang penting di luar pintu masjid. Misalnya di pelataran kanan masjid, pelataran kiri masjid, atau di teras belakang masjid. Di situ dia cari ada orang keluar dari masjid, diumumkan di belakang, di luar masjid, di luar soft inti dalam, ya, di luar, maka itu menurut ulama tidak mengapa. Jadi barang siapa yang kehilangan barang-barang, maka mencarinya tidak dari dalam masjid, tapi di luar masjid. Ya, boleh di luar masjid itu dibikin satu pengumuman, barang siapa yang barangnya hilang agar menghadap ke pengurus. Boleh. Atau tempat penyimpanan barang hilang boleh di belakang masjid atau sisi kanan dan sisi kiri masjid. Tapi tidak boleh di dalam masjid. Tidak boleh di dalam masjid. Ya, sekali lagi mencari barang yang hilang tidak boleh di dalam masjid. Jelas sekali ya, baik barang itu hilangnya di luar masjid atau hilangnya bahkan di dalam masjid itu sendiri tidak boleh diumumkan di sana. Hukumnya makruh dan didoakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Falyaqul, Nabi mendoakan la raddahallahu alaika. Semoga nggak ketemu barangnya. Semoga tidak ketemu barangnya, tidak Allah kembalikan. Artinya tidak ketemu. Ya, ini dianjurkan untuk Nabi mendoakan seperti itu, nggak ketemu. Dan kita yang mendengar juga dianjurkan untuk mengatakan hal itu. Sama, kita juga harus mengatakan hal itu. Jadi kalau ada orang yang mengumumkan di masjid, maka sebaiknya kita mengatakan doa ini. Semoga nggak ketemu begitu. Ini perintah dari Nabi Falyaqul, hendaklah orang yang mendengar pengumuman barang hilang, ya, mencari barang hilang, maka hendaklah dia mendoakan supaya tidak ketemu. Artinya kita amalnya mendoakan supaya nggak ketemu justru. Nah, dalam mendoakan ini, boleh mendoakan ini dengan suara yang terdengar. Misalnya ada orang ngumumin, barang siapa yang menemukan jam tangan di kamar mandi pada saat sholat maghrib, warnanya hitam, misalnya begitu. Ya, diumumkan. Nah, kita mendengar pengumuman itu, kita dianjurkan untuk mengucapkan la raddahallahu alaih. Semoga nggak ketemu. Ya, dengan suara yang terdengar atau kita ucapkan dengan suara yang tidak terdengar dalam hati. Tapi anjurannya suara terdengar. Namun begini, hati-hati juga. Kalau kita ucapkan dengan suara terdengar, mudah-mudahan nggak ketemu. Misalnya kita nyeletuk seperti itu, kita angkat suara seperti itu. Mudah-mudahan nggak ketemu tuh diumumin dalam masjid. Kalau kita mengatakan itu dengan suara keras, tapi ternyata akan terjadi mudarat, akan malah bertengkar di dalam masjid dengan pengurus masjid, ya, atau dengan orang yang sedang mencari barangnya tadi, akan terjadi pertikaian, permusuhan, ya, kalau kita ucapkan dengan keras. Semoga nggak ketemu gitu. Nah, kalau kita ucapkan dengan keras seperti itu menyebabkan mudarat, maka tidak perlu diucapkan dengan keras, ucapkan dalam hati saja, yaitu semoga nggak ketemu. Makanya jangan mencari barang hilang di masjid. Ya, jangan mencari barang hilang di masjid. Kalau mau boleh di luar masjid, bukan di dalam masjid, tapi di teras masjid. Diumumkan di teras masjid tidak apa-apa. Silakan ke teras masjid diumumkan. Barang hilang, begitu. Ya, ini barang hilang. Kalau barang temuan bagaimana? Barang temuan, misalnya menemukan sesuatu. Pengurus menemukan jam tangan, terus diumumkan.
Barang siapa yang kehilangan jam tangan, maka hendaknya menemui pengurus masjid di kantor masjid, di belakang misalnya, ya, di area tempat administrasi masjid misalnya, sebelah sisi kanan masjid misalnya. Jadi yang dicari bukan barang hilang, tapi yang dicari adalah pemilik barang, orangnya. Barangnya ada, orangnya yang milik siapa. Seperti ini, menurut ulama, ini tidak apa-apa. Sebab yang dicari adalah pemiliknya, bukan barang hilangnya. Ya, namun tetap saja untuk kehati-hatian menurut Anda ya. Tadi ada pembolehan dari ulama sebab apa? Sebab yang dicari orangnya, yang dicari orangnya bukan barangnya. Namun untuk kehati-hatian, karena sifatnya sama-sama mencari ya, untuk kehati-hatian lebih baik pengumuman-pengumuman pencarian barang hilang atau menemukan barang hilang, mencari orang pemiliknya, lebih baik semua tidak dilakukan di dalam area masjid, tidak di dalam masjid, tidak di dalam, tapi silakan di teras-teras masjid, sebelum pagar masjid, itu silakan. Yang penting tidak di dalam masjid, tidak di dalam melewati pintu masjid. Kalau mau di belakang, di luar pintu masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, fa'innal masajida, karena masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk pengumuman barang hilang. Masjid tidaklah dibangun untuk urusan duniawi, untuk urusan duniawi. Tidak boleh berdagang di dalam masjid, dalam-dalam. Tidak boleh mencari barang hilang di dalam masjid, sebab masjid tempat orang berzikir, tempat orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai terjadi di masjid kita, ya. Silakan di luar pintu masjid silakan, tapi jangan dalam masjid. Sebab Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi rumah-rumah Allah itu, masjid-masjid itu adalah tempat ditinggikannya Allah Subhanahu wa taala dan disebutnya nama Allah. Jadi yang diumumkan itu keagungan Allah. Yang dikeraskan itu adalah nama-nama Allah, bukan barang hilang. Itu tempat masjid, yaitu mengumumkan, mengagungkan nama Allah, mengeraskan dengan suara keras tentang nama-nama Allah, menyebutkan nama Allah dengan keras. Yusabbihu lahu, di masjid itu diagungkan Allah, yusabbih, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan siang hari. Senantiasa mengagungkan Allah. Di mana? Di masjid. Jadi masjid tempat mengagungkan Allah dan bukan tempat mencari barang atau jualan. Terutama di dalamnya tadi, dalam masjid. Nah, insya Allah jelas. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Fadhol. Fadhol Asid. نعم. طيب، شكرا أستاذ، جزاكم الله خيرا. Wa iyyakum. Nah, baik, berikutnya sesi tanya jawab kepada jemaah yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya terlebih dahulu ya, atau bisa di chat di obrolan Zoom. Tafadhol jemaah. Ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz ya. Nah, Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana Waalaikumsalam. Nah, bagaimana hukumnya jika pengeras suara masjid digunakan juga untuk mengumumkan berita duka atau informasi kegiatan masyarakat lainnya? Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Untuk kegiatan masyarakat lainnya sebaiknya tidak. Ada lomba 17 Agustus, ada eh,
Kegiatan-kegiatan yang duniawi tidak, tidak. Tetapi kalau untuk ibadah, ibadah kurban, salat Idul Fitri, kegiatan taklim, itu silahkan. Yang urusannya duniawi tidak diumumkan di dalam masjid. Adapun tentang berita wafat jika memang dibutuhkan untuk menggunakan mikrofon masjid, masih ada pembolehan. Masih ada pembolehan insya Allah untuk pengumuman wafat. Nah, wallahu alam. Nah, wallahu alam. Seperti itu jawabannya ya, Bapak Ahmad Syarif Barakallahu Fikum. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ibu Siti Saadiyah. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika ada mobil di parkiran masjid menghalangi mobil yang hendak keluar dan sering terjadi diumumkan dalam masjid? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Baik, ini kasus eh, bisa dikatakan kasus baru ya, artinya eh, kita tidak dapatkan informasi langsung dalam hadis tentang boleh nggak mengumumkan mobil di parkiran secara khusus tadi, secara khusus bahwa masjid itu dibangun untuk diagungkan nama Allah, dibesarkan nama Allah, itu secara khusus. Kemudian larangan yang ada dalam hadis itu yang jelas itu tidak boleh mencari barang hilang dan tidak boleh untuk jual beli. Itu yang teks Nabi SAW khusus karena itu duniawi sekali urusan itu. Urusan jual beli duniawi sekali, barang hilang juga sama urusan duniawi sekali. Adapun untuk masalah ini mobil keluar ini adalah jika dilihat itu maslahat untuk jamaah yang sedang taklim di situ, maslahat untuk jamaah yang sedang taklim di situ, maka insya Allah pengumuman seperti itu insya Allah walau alam insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah karena ada kebutuhan dan terkait dengan jamaah yang sedang taklim di situ, maka insya Allah tidak ada masalah insya Allah. Ya, yang penting jangan sering-sering. Tapi insya Allah sih itu tidak masuk ya. Insya Allah biidznillah. Allahu alam. Nah, seperti itu Ibu Siti Saadiyah ya. Lanjut Ustaz, pertanyaan satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bila kita menemukan barang berharga di luar masjid dan kita kesulitan mencari pemiliknya, sebagaimana sebagaimana kalau barang itu mis misalnya, misalnya kalau barang itu misalnya emas yang kita jual lalu uangnya diserahkan ke pengurus masjid. Ya begini ya. eh jadi masalah menemukan barang itu ada hukumnya namanya luqatah. Luqatah itu adalah barang yang hilang. Jadi kalau menemukan barang yang hilang, maka orang tersebut ada kewajiban untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Ya, selama satu tahun. Jadi tidak boleh dilakukan penjualan atau apapun sampai 1 tahun. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada luqatatan falyushhid dha adlin au dhawai adlin
thumma la yughayyiruhu wa la yaktum fa in jaa rabbuha fahuwa ahaqqu biha wa illa fahuwa malullahi yu'tihi man yasha. Jadi barang siapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia meminta persaksian satu orang yang adil atau dua orang yang adil. Jadi kalau nemu emas, maka segera cari seorang laki-laki yang adil untuk menjadi saksi. Ini harta emas ini bukan punya saya, punya orang. Jangan sendirian, jangan didiemin sendiri. Atau cari dua orang laki-laki yang adil, yang agamanya baik. Ini saksikan ini uang orang ya. Saya pegang, saya temukan. Atau dua perempuan. Satu laki itu setara dengan dua perempuan. Jadi dua orang perempuan, ini kamu dan kamu saksikan ini uang orang ya, saya nemu. Nah, itu diumumkan, dicari-cari pemiliknya, tapi jangan di masjid. Ya, diumumkan di mana? Di tempat yang kita bisa umumkan saja. Nah, umumkan di situ selama 1 tahun. Dan tidak boleh menyembunyikannya, tidak boleh juga menukar-nukarnya. Tidak boleh menukar-nukarnya, merubah-rubahnya. Pokoknya apa adanya. Nah, jika pemiliknya datang, maka dia berhak untuk harta itu. Tapi kalau dia tidak datang, maka harta tersebut dianggap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ketemu dan selama setahun, maka disebut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya begitulah kurang lebih hukumnya. Kalau kita menemukan barang, tunggu setahun dulu. Baru kalau tidak bisa, baru silakan disedekahkan pada Allah setelah setahun diumumkan, tidak ketemu orangnya. Nah, begitu Allah a'lam. Nah, jadi seperti itu penjelasannya ya Ibu Julinus. Semoga dapat dipahami dengan baik. Baik, Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. baik. Apakah masih ada pertanyaan dari jemaah? Sepertinya sudah tidak ada Ustadz ya. Ya, Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada jemaah yang telah hadir pada malam hari ini dan yang sudah bertanya. Semoga kajian atau ilmu yang telah disampaikan dapat kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita dan dapatkan pahala ketika kita mengamalkannya. amin. Amin. Baik, kita tutup saja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Ustaz sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh, amin. Jazakallah khairan. Nah, baik, kita tutup sama-sama kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Amin. asyhadu an la La ilaha ilaha illa anta, illa astaghfiruka wa anta atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Asid. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.